kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah yang begitu indah, begitu istimewa. Kata Allah dalam Al-Quran, andaikan engkau jadikan air lautan sebagai tinta untuk menulis nikmat-nikmatku, maka akan kering air lautan itu. Nikmat-nikmatku, kalimat-kalimatku tidak akan habis untuk kalian tuliskan. Maka ekspresi kita menyambut nikmat-nikmat Allah itu adalah kita gerakkan lisan kita, kita puji Allah Ta'ala, kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah muliakan Allah, Ramadan adalah momen di mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Demikian yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa pada bulan Ramadan itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka di samping Ramadan itu disebut dengan Syahrul Siyam, maka Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Jemaah muliakan Allah, berbicara Al-Quran adalah berbicara sesuatu yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Jadi dari mulai ayunan sampai ke liang lahat, kita habiskan usia kita untuk menggali Al-Quran, maka rahasia-rahasia Al-Quran itu belum sanggup untuk kita gali. Tapi setidaknya kita mencoba untuk kemudian menelusuri kalam-kalam Allah yang penuh dengan mukjizat itu, kalam-kalam Allah yang bahkan orang yang ingkar kepadanya pun takjub. Orang-orang kafir, mereka ingkar pada ayat Al-Quran itu. Tetapi tatkala lantunan-lantunan Quran itu diperdengarkan, maka muncul dari hati mereka, muncul dari naluri mereka, bahwa sesungguhnya ini adalah kalam yang bukan kalam biasa. Jemaah muliakan Allah, dulu ketika turun surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman itu kalau kita buka dalam Al-Quran, dia urutan surah yang ke-55. Surah Ar-Rahman begitu turun, maka Rasulullah datangkan sahabat yang pada waktu itu sedang berkumpul, berdiskusi, bercerita. Maka Rasulullah katakan, siapakah di antara kalian yang sanggup untuk membacakan surah Ar-Rahman ini dengan terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Karena pada waktu itu umat Islam lemahnya umat Islam, sehingga umat tidak berani untuk menyatakan kebenaran yang berasal dari Allah Ta'ala itu. Kenapa? Karena resikonya besar. Andai kata mereka menampakkan keislaman mereka, maka mereka bisa mendapatkan intimidasi, mereka bisa dipukuli, mereka bisa babak belur dan bisa mati. Itulah dia resiko. Nah, maka Rasulullah begitu turun surah Ar-Rahman, Nabi SAW katakan kepada para sahabat, siapa yang berani? Tawaran Rasulullah itu tidak ada satu sahabat pun yang berani untuk mengiyakannya, kecuali ada satu orang yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'udnya orangnya kecil, dia tidak seperti umumnya orang Arab. Orang Arab itu biasanya besar-besar, orang Arab itu biasanya tinggi-tinggi, perawakannya besar. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil. Seringkali Abdullah bin Mas'ud ini ditertawai orang karena melihat fisiknya yang agak beda dengan kebanyakan orang-orang Arab. Tapi Rasulullah menaruh simpati yang begitu besar kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika orang-orang tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud terjatuh, apa kata Nabi? Kata Rasulullah, belum tentu kalian yang mentertawakannya lebih baik dari Abdullah bin Mas'ud ini. Kata Rasulullah, nanti waktu kalian melewati sirat, maka kaki yang paling mampu untuk selamat dari sirat itu adalah kaki Abdullah bin Mas'ud ini. Adapun kaki-kaki yang selainnya itu belum tentu selamat, kata Nabi. Orang yang mentertawakan Abdullah bin Mas'ud langsung terdiam. Kenapa? Karena dalam Islam ini fisik tak dipandang. Makanya ada istilah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ajsadikum.
Allah tak melihat kepada bentuk tubuh kamu. Andai kata Allah melihat kepada bentuk tubuh kita, kan kasihan orang-orang jelek tak masuk surga. Kasihan itu. Orang yang jelek, pendek, tongge, pesek pula lagi, kan kasihan. Tapi objektif betul Allah, karena yang menciptakan itu Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ada orang terlahir di atas dunia ini tinggi, ada orang terlahir ke atas dunia ini pendek, ada orang terlahir ke atas dunia ini kurus, ada orang terlahir di atas dunia ini gemuk. Siapa yang mau itu? Siapa yang ingin itu? Siapa yang mendesain itu? Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Waktu seorang ibu hamil yang mengandung anaknya, berharap betul dia supaya anaknya itu lahir hidungnya mancung. Ya Allah ya Tuhan, anakku lahir mudah-mudahan mancung itu. Begitu lahir bu, subhanallah, mancung juga tapi ke dalam, pesek. Siapa yang mau? Bukan si ibu. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Maka Allah disebut dengan musawwir. Apa arti musawwir? Musawwir itu adalah sang desain yang unggul atau sang desain yang luar biasa, bahwa apa yang sudah dibentuk Allah itulah yang terbaik. Maka oleh karena itu dia memuliakan Allah. Abdullah bin Mas'ud tidak dilihat oleh Nabi fisiknya, tapi dilihat oleh Rasulullah adalah bagaimana ketangguhan amalnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Saya yang akan membacakan surah ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka walaupun kecil, walaupun mungil, maka dengan keberaniannya, dengan nyalinya yang besar, kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi ke pelataran Ka'bah. Itulah base camp-nya, tempat kumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi geng-geng kafir Quraisy itu kumpulnya situ semua. Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, yang tak ada waktu itu cuma Abu Janda yang ada sekarang. Waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal, semua Abu kumpul di sana. Geng-geng besarnya itu kumpul di sana. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia terima tawaran Nabi sebagai uji nyali. Maka sampai di depan Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud baca, Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Kita tahu kalau surah Ar-Rahman ini adalah surah yang Allah hiasi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lebih kurang 31 kali diulang-ulang Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga kemudian ulama menamakan surah Ar-Rahman ini dengan Arusul Quran. Apa itu Arusul Quran? Arusul Quran artinya pengantinnya Al-Quran. Kenapa disebut Ar-Rahman dengan pengantin Al-Quran? Karena dia bagaikan sang pengantin yang dihiasi dengan pernak-pernik yang begitu indah. Apa pernak-pernik itu? Itulah dia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan lantang Abdullah bin Mas'ud membacakan surah Ar-Rahman tadi. Didengar oleh orang kafir. Senyap orang itu mendengarkan bacaan surah Ar-Rahman dari Abdullah bin Mas'ud. Terdiam mereka. Kenapa? Karena ada sentuhan ilahiyah yang ngena ke qalbu mereka. Terdiam. Ini lantunan yang menenangkan hati, lantunan yang menenangkan jiwa. Tapi mereka tidak bisa tinggal diam karena iman tadi tak ada. Walaupun mereka tahu di sana ada sentuhan-sentuhan qalbu, bangkit Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham itu? Itulah dia Abu Jahal. Ini siapa yang baca Quran? Kata Abu Jahal. Datangi oleh Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud yang lagi baca Quran, langsung ditempelinnya, langsung ditendangnya, langsung dicekeinya Abdullah bin Mas'ud. Telinga Abdullah bin Mas'ud ditariknya sehingga kemudian hampir terputus telinga tadi, mencucur darah, babak belur Abdullah bin Mas'ud. Dengar kabar Rasulullah bahwa Abdullah yang membacakan Quran ternyata dia mendapatkan perlakuan buruk, menetes dari mata Rasul. Tapi turun Jibril melihat Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Kenapa engkau tersenyum wahai Jibril di saat Abdullah bin Mas'ud menangis kesakitan karena perlakuan buruk dari orang-orang kafir?
Maka kata Jibril, wahai Rasulullah, engkau akan paham nanti apa alasan senyumanku ini. Kata Jibril alaihissalam. Rupanya betul. Allah jawab, hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berganti. Kata Allah dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalian jangan hebat-hebat kali, sok-sok hebat-hebat kali. Apa sebab? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, karena hari-hari ini kami pergilirkan untuk kamu. Bisa jadi hari ini nanti kau sekarang jadi presiden, tunggu aja nanti kau akan jadi rakyat biasa balik. Bisa jadi hari ini kau menteri, tunggu akan jadi rakyat biasa lagi. Bisa jadi kau hari ini adalah orang yang berkuasa di negara ini, tunggu aja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bukan tanggung-tanggung Abu Jahal menyiksa Abdullah bin Mas'ud, tapi wa tilkal ayyam, Allah putarkan hari demi hari. Lalu berlalulah waktu tadi, terjadi pertempuran. Jamaah muliakan Allah. Pada pertempuran itu maka banyak pasukan kafir yang mati, termasuk di situ yang terkena serangan dari umat Islam, pukulan telak dari umat Islam adalah Abu Jahal. Abu Jahal terkapar, tapi belum mati. Terkapar tapi belum mati, masih ada nafasnya. Kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, mari. Ada Rasulullah. Itu kan banyak kau tengok orang-orang kafir udah tergeletak itu tidak semuanya mati. Masih ada yang belum mati. Yang belum mati kau matikan, kata Rasul. Untuk apa? Jemaah muliakan Allah, bukan untuk menyiksa, supaya jangan dia tersiksa. Dicepatkan matiannya. Bukan menyiksa, tapi supaya jangan dia tersiksa. Maka datang Abdullah bin Mas'ud dibawa tombak. Tombaknya itu lebih tinggi pula dari dia. Dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Ditengoknya dari jauh, macam-macam kenal sama orang ini. Siapa itu? Rupanya Abu Jahal. Oh, kaulah yang dulu mencekik-cekikkan aku ya. Kaulah dulu yang menarikkan telinga aku ya. Maka saya cuma melihatkan Allah begitu baca riwayat ini dalam kitab Al-Jawahirul Uluhiyah. Saya berpikir, ternyata Allah Ta'ala akan putarkan waktu. Orang yang dulu kau anggap kecil sekarang dia besar. Orang dulu yang kau anggap hina sekarang dia mulia. Orang yang kau dulu anggap tidak ada apa-apa, sekarang Allah Ta'ala jadikan dia memiliki apa-apa. Maka dalam ajaran Nabi, Rasul menyuruh kita, jangan kau anggap remeh siapapun, jangan kau anggap rendah siapapun. Karena masing-masing kita ini adalah masing-masing orang yang punya kontribusi terbaik untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Maka begitu ditengok oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud pun menjadikan akhir hayat Abu Jahal itu di ujung tombaknya. Dari jauh Abdullah bin Mas'ud lemparkan tombak tadi, maka terkenalah kepada dada Abu Jahal, maka mati, wafatlah. Terus bukan wafat, mati. Maka matilah Abu Jahal dalam keadaan hina, dalam keadaan kafir. Nah, coba melihatkan Allah surah Ar-Rahman, lalu dibaca oleh Nabi waktu sholat. Allahu Akbar. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus dibaca oleh Nabi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ternyata surah Ar-Rahman ini mengundang kekaguman dari kelompok jin. Jadi jangankan manusia, jin saja pun kagum mendengarkan surah Ar-Rahman. Jadi jangan melihatkan Allah, kalau ada manusia yang tidak kagum dia mendengarkan surah Ar-Rahman ini, lebih parah dari jin lagi. Lebih parah dari jin. Jin saja waktu dengarkan Nabi baca Al-Quran surah Ar-Rahman, sekelompok jin berhenti tunggu Rasulullah selesai sholat. Begitu Rasulullah selesai sholat, tengok sekelompok jin. Kata sekelompok jin, kami beringin untuk masuk Islam. Nah, makanya jemaah melihatkan Allah, diislamkan Nabi. Di mana mereka itu Islam? Mereka itu Islam ketika waktu di Mekah. Maka surah Ar-Rahman itu surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Kalau ibu pergi haji, kalau tak berapa jauh dari Masjid Haram itu, di belakangnya sana, di lewat kuburan Ma'la. Jadi Masjid Haram di belakang ada perkuburan Ma'la.
di situ Ummul Mukminin Khadijah terkubur. Lewat lagi kuburan Ma'lah itu, di situ sebelum kuburan Ma'lah atau setelahnya, di situ ada masjid. Nah, itu namanya Masjid Jin namanya itu. Kenapa itu disebut Masjid Jin? Karena sekelompok jin beriman kepada Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah baca Al-Quran surah Ar-Rahman. Maka kata para ulama, yang disebut dengan sahabat Nabi itu bukan hanya Abu Bakar, Umar, bukan hanya dari kalangan manusia, tapi ada kelompok jin yang juga menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok jin yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jawab muliakan Allah, kata para ulama, kalau bisa diamalkan surah Ar-Rahman ini, amalkan. Karena dia memberikan banyak manfaat, karena dia memberikan banyak fadilah kepada kita. Selagi hidup, ambil kawan kita, kawan akrab kita Al-Quran. Yang mana saja, mau Al-Waqi'ah, mau Al-Muluk, mau Ar-Rahman. Yang penting kita siapkan kawan akrab kita Al-Quran di dunia ini, maka insya Allah dia akan menjadi kawan akrab kita di akhirat, terutama ketika kita berada di alam barzakh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.